Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad Khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertemuan dan majlis kita pada malam hari ini dengan tajuk perbincangan Mahabbah Fillah, cinta karena Allah. Sebelum kita dengan beberapa rangkaian hadis yang berkenaan dengan mahabbah atau kasih sayang, maka kita harus tahu dari sejumlah sekian aktivitas ibadah yang kita laksanakan bermula daripada rukun Islam yang kedua itu adalah sembahyang 5 waktu sampai kepada haji yang mengumpulkan berbagai kegiatan ibadah dan juga dengan berbagai tempat-tempat yang mulia, kumpulan daripada waktu yang mulia dan kumpulan daripada tempat-tempat yang mulia. Begitu juga dengan ibadah qalbi atau ibadah qulub. Sejumlah sekian banyak kalau kita senaraikan daripada amal ibadah yang kita laksanakan, itu tidak ada yang Allah dan kemampuannya seperti mahabbah di auliya ilahi shalihin atau mahabbah fillah. Sebutkan apa saja, apakah itu dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan zikir, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan sedekah. Kalau dengan membangun masjid sekalipun, itu tidak ada dengan amalan yang paling mempercepat kita dan juga yang paling mampu untuk menyertakan kita dengan insan, dengan kumpulan-kumpulan yang paling kita cintai di dunia untuk bersama mereka nanti di akhirat, itu daripada mahabbah billah, mencintai mereka karena Allah. Lebih daripada puasa, lebih daripada zakat, lebih daripada haji, dan juga lebih daripada ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana pernah kita katakan dahulu, semampu apa kita sembahyang, semampu apa kita puasa, semampu apa kita bersedekah, semampu apa kita melaksanakan kebaikan, tetap saja kemampuan-kemampuan yang ada dengan kita sekarang ini tidak seperti dengan kemampuan yang Allah berikan kepada ulama-ulama kita dahulu. Tidak seperti dengan kemampuan yang Allah berikan kepada salafun saleh, dikarenakan para sahabat secara khusus yang dengan salah daripada mereka mampu untuk menghatamkan Al-Quran tiap malam, mampu untuk puasa tiap hari, mampu dalam melaksanakan sembahyang berjamaah dengan tidak pernah masbuk sekian puluh tahun. Itu kemampuan yang tidak mungkin, boleh kita katakan mustahil akan boleh tercapai kembali dalam dunia kita sekarang. Dunia yang serba mencabar, yang dengan kita telah tersibukkan dengan bermacam-macam problem dan juga dengan bermacam-macam urusan, tidak akan mampu untuk menserasikan dan juga untuk memberikan dan memposisikan kita seperti posisi salafun saleh. Dari sudut waktu kita sudah jauh ketinggalan di belakang. Dari sudut kemuliaan tempat, jelas dengan tempat kita juga berada di ujung dunia. Daripada sudut-sudut lainnya, tetap dengan kita pada urutan yang terakhir. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah merupakan semulia-mulia umat yang telah diutus, yang telah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Kuntum kalau dengan para sahabat pada urutan yang pertama, kuntum kalau dengan kita pada urutan yang kesejuta sekian. Kita jauh di belakang. Jadi macam mana pun kita tidak malu kalau seandainya nasib daripada kita berbeda dengan nasib yang Allah berikan. Di dunia kita sudah ketinggalan jauh, ibadahnya ketinggalan, keyakinannya ketinggalan, ketakwanya ketinggalan, bongkar lemput
atau makam mengkutnya kita ketinggalan, mahabbahnya kita ketinggalan daripada berbagai aspek. Tapi bagaimanapun tetap juga dengan kita ingin bersama mereka nanti pada hari kiamat. Kenapa? Sebab itu diantara daripada doa yang kita lanturkan pada tiap kali kita sembahyang atau daripada waktu-waktu, walladzina ja'u min ba'dihim, dan dengan generasi yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ampunkanlah dosa kesalahan kami dan juga dengan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah mendahului kami dengan iman. Itu kita doakan. Takkan dengan kita tidak dilayakkan atau tidak berperan untuk kita bersama mereka nanti pada hari kiamat. Mereka senantiasa selalu ada dalam lantunan doa kita pada waktu kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa hasud, rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Hasud dan dengki itu akan wujud yang kalau pada saat hubungan yang menjalin antara satu dengan yang lain bukan karena Allah, mungkin karena politiknya, mungkin karena duitnya, mungkin karena hartanya, mungkin karena kekayaannya, mungkin juga karena jabatannya, mungkin juga karena kedudukannya, mungkin juga karena pangkatnya, mungkin juga karena wibawanya, mungkin juga karena pengaruhnya. Pada saat pengaruhnya busuk, seketika dengan jabatannya sudah tidak ada, maka kita pun sudah tidak mencintainya lagi. Jadi apapun bentuk mahabbah, kasih sayang yang menghubung antara satu dengan yang lain, itu akan menjadi lusuh dan juga akan menjadi lenyap kalau faktor asbab mahabbah tadi itu, kalau faktor asbab musabab mahabbah tadi itu selain daripada mahabbah karena Allah agamanya, ibadahnya, kebaikannya, kemuliaannya, berdekatannya, ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau kita cinta karena janggutnya, terus janggutnya putih misalnya, ataupun juga dengan janggutnya runtuh, hilang cinta kita sebabkan karena janggut. Kalau mahabbah kita karena pangkat, selepas habis jabatan mengundurkan diri, tidak lagi menjadi yang berhormat, tidak lagi menjadi menteri besar, hilang mahabbah kita kepada orang yang berkenaan. Kalau mahabbah kita kena politik, pada saat dia melompat politik atau juga sudah tidak lagi terbabit dalam dunia politik, mahabbah kita pun juga akan hilang. Jadi bagaimana mahabbah yang nilainya lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya, yang nilainya sanggup mengalahkan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah lainnya, yang nilainya mampu untuk menyertakan kita dengan sesiapa saja kita cintai. Nabi kita bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ahabba qauman masyaallah fi zumratihim, barang siapa cinta kaum akan dibangkit Allah bersama kumpulan mereka nanti pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau, yang walaupun kita nih minta maaf dengan bahasanya, kita nih taksir, mungkin samsing, mungkin zalim, mungkin diktator, mungkin nakal, mungkin orang yang durhaka dengan agama, durhaka dengan Allah, durhaka dengan saudara karib kerabat dan juga dengan semuanya, itu mungkin saja. Tapi keinginan batinnya, keinginan hatinya tetap saja ingin agar bersama para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. Kumpulan yang kita mohon tiap kali kita sembahyang, baik dengan yang fardu maupun juga dengan yang sunat, ihdinas siratal mustaqim. Min ujungnya, hati-hati terbaca nun. Kalau terbaca nun nanti pakaiannya tidak sah. Mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Siapakah gerangan mereka itu? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi-nabi dan rasul, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Al-Quran mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan baguslah kalau dengan kita bersahabat dengan mereka. Itu kumpulan yang terjamin keselamatannya, yang terjamin akan mendapatkan rahmah dan maghfirah, yang terjamin akan mendapatkan anugerah dan inayah, yang terjamin akan mendapatkan surga yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa Ala.
Kita di mana? Waktu ujung dunia, tempat ujung dunia, urutan yang terakhir, ibadah ketinggalan, sembahyang masbuk, kadang-kadang tak berjemaah langsung. Itu ketaksiran kita. Apa yang kita andalkan? Mungkin barangkali kalau dalam dunia komunikasi kita lebih canggih lah, masyaallah tabarakallah, handphone macam-macam jenama, Sony Ericsson-nya ada, Nokia-nya ada, Samsung-nya ada, kemudian dengan Facebook-nya, dengan YouTube-nya, dengan email-nya, itu memang mereka tidak pernah gunakan. Itu saja kelebihan kita daripada sudut itu, sudut yang melengahkan dan yang melupakan kita daripada matlamat dan juga daripada tujuan hidup. Sehingga kita akan merasa kerdil dan juga merasa malu kalau pada waktu kita membanding-bandingkan peluang waktu yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai fasilitas nikmat, dengan anugerah waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin barangkali setahun dengan mereka itu lebih berarti nilainya di sisi Allah daripada 10 sampai kepada seumur hidup yang Allah bagikan kepada kita. Allah ya Arhamar Rahimin. Secara jujur saja dengan kita berbicara dengan diri pribadi kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak diragukan lagi. Hudan, hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Agak-agak kalau kita tanyakan pada diri kita dan juga pada diri pribadi saya sendiri, dalam berapa hari kita khatam? Seminggu? Belum ada. Sebulan? Tidak dapat dipastikan. 40 hari? Tidak dapat dipastikan. Dalam 2 bulan? Tidak dapat dipastikan. Tiap 6 bulan? Belum dapat dipastikan. Kadang-kadang dalam setahun pun belum tentu kita pernah khatam. Mereka khatam tiap malam. Kita dalam setahun pun ternyata belum tentu boleh. Mungkin daripada sepanjang tahun kita, kalau kita hitung dalam berapa kali kita membaca Yasin, tambah dengan dibid'ahkan oleh Salafi dan Wahabi. Tambah orang tak nak baca Yasin pada malam Jumat dan juga pada malam-malam lainnya. Kalau kita jumlah-jumlahkan bacaan kita berlangganan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mungkin kita banyak bergelut dengan ayatasa'anun dan seterusnya. Sementara bagaimana dengan Kahfi, bagaimana dengan Al-Imran, bagaimana dengan Baqarah? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, as-sawmu wal Qur'anu sayashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Al-Quran dan juga dengan puasa akan memberikan syafaat kepada seseorang nanti pada hari kiamat. Puasa berkata, di sepanjang siang harinya ku halang dia daripada makanan dan minuman, daripada syahwat nafsu, daripada perkara-perkara yang membatalkan, maka terimalah syafaatku, ampunkanlah dosa kesalahannya dan masukkan dia ke dalam surga. Itu daripada puasa. Apakah kita min ahli syam? Secara jujur jawabannya, cukup tak puasa 6 Syawal? Berat cabarannya. 6 Syawal selepas Ramadan. Begitu kita masuk hari pertama daripada raya puasa, begitu kita nikmati kembali cendolnya, pisang gorengnya, keripapnya, donatnya, canainya, nasi dagatnya, nasi kerapunya, nasi kandarnya, dan juga dengan nasi lemaknya pada pagi hari. Esok sudah ada rencana untuk puasa. Insya Allah hari kedua Lebaran kita akan puasa 6. Sebab puasa 6 itu sebagai pelengkap puasa yang 30 hari. Dengan menambah 6 hari sama dengan puasa 1 tahun. Boleh dipastikan, buat saja statistik, ramai yang tumbang dengan nasi lemak, ramai yang tumbang dengan nasi kerabu, yang sehingga kalau kita boleh puasa pun hitungan puasanya tidak cukup. Tambah lagi selepas hari raya puasa, kenduri manjang, kenduri palsu, kenduri pati, kenduri matang, kenduri hitam, kenduri macam-macam cabaran yang mencabar sampai ke penghujung bulan Syawal. Hitungan yang 6 hari belum cukup. Berarti kita bukan daripada ahli syam. Ahli syam nih kata Imam Mis'ar pada saat meninggalnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, fadhahta al-ulama, kau permalukan ulama-ulama yang mengaku diri sebagai ulama, yang mengaku diri sebagai orang-orang yang wasil, yang mengaku diri sebagai orang-orang yang arifillah jalla wa'ala. Selama tidak kurang daripada 45 tahun aku bersaksi, Anda tidak pernah makan siang.
atau tidak pernah makan di siang hari. Tak makan siang artinya apa, Mbak? Puasa lah. Kita bukan tak makan siang, tak kecukupan siang, habis siang dengan makanan. Berarti untuk ahli siang kita sudah tidak tergolong. Bagaimana dengan ahli Quran? Alladhum ahlullahi wa khassatu ahlinya Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah di malam harinya dengan latihan dan juga dengan munajat dan menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kenikmatan yang tidak ada tandingannya, mengalahkan gitar, mengalahkan musik, mengalahkan lagu rock, dangdut, dan juga dengan lagu-lagu seumpamanya, kata juga dengan kasidah-kasidah yang menggugah hati dan perasaan kita orang ramai. Beberapa waktu yang lalu terkumpul sejumlah tidak kurang daripada sekian ribu. Akhir-akhir ini dikatakan lebih daripada 40 ribuan yang berkumpul di Stadion Kedah Al-Star. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Setakat berkasidah ya, setakat untuk meluahkan mahabbah dengan mulut sahaja, tapi subuhnya mana ya Hanana di subuh harinya tadi itu, mana ya Hanananya waktu tahajud, mana ya Hanananya dengan sembahyang duha, ya Hanana bahagianya seronoknya, mana seronoknya di waktu berzikir, mana seronoknya di waktu kita beribadah, yang dengan mereka mampu untuk menerbangkan letih, lenguh, jenuh, lengah, lalai, mengantuk, yang seketika dengan mereka membaca daripada surah kepada surah kepada surah kepada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Habis sambung kembali dengan surah-surah yang berikutnya. Kita tak boleh, kita coba juga, bukan tak coba, kita coba dengan membaca Yasin, belum sampai ke penghujungnya, ternyata kalau sampai ke penghujungnya pun terasa pelik, penghujungnya lain daripada yang biasa mengakhiri bacaan Yasin orang ramai. Penghujungnya tabarakan mulu. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ujungnya qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Tapi rasa tulek itu ujungnya. Rasa-rasa itu bukan surah Yasin, memang bukan rasa-rasa, itu benaran bukan surah Yasin, itu penghujungnya tabarak. Bagaimana dengan mereka boleh khatam Al-Quran dalam satu malam? Ini bukan cerita lagi. Kalau dulu Imam Tanuti mengatakan itu mustahil, tidak ada mustahil dalam kehidupan mereka. Mereka berani berhadapan dengan pedang dan senjata. Ada salah satu daripada mereka dan ramai semacam itu. Selepas ditemukan dalam keadaan sakaratil maut, Sayyidina Sa'd bin Rabi, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Khalid ibn Walid, Sayyidina Anas ibn Nadr, dan juga banyak daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya, pada saat mereka terbunuh syahid di jalan Allah, terdapat lebih daripada 70 kesan luka daripada tombak, panah, dan pedang. Itu kira-kira kita kalau luka sikit pun kita sudah masuk hospital, kita sudah ke klinik, ini berhadapan dengan musuh. Jadi kalau kita mendengar salah seorang daripada mereka boleh khatam Quran dalam semalam, atau boleh khatam Quran banyak dalam 2 rakaat sembahyang, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, di antaranya Sayyidina Tamimunid Dari, di antaranya Imam Abu Hanifah dan Nu'man, di antaranya dengan Imam Syafi'i, khatam Quran pada tiap malam. Mampu tak kita? Kita bukan nak mengkerdilkan kita, tapi supaya kita ini tahu siapa kita. Jadi pada saat kita membuat perbandingan yang semacam itu, ya Allah, kami ini apakah hanya setakat mendoakan mereka? Walladzina ja'u min ba'dina yaquluna rabbana ighfir lana. Apakah hanya setakat mengucapkan salam sejahtera kepada mereka, assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada orang-orang saleh di mana saja dan kapan saja mereka berada? Apakah hamba kita tidak lebih daripada berdoa, atau di sana ada tali penghubung
Ada asbab musabab yang dengan kita boleh bersama mereka nanti pada hari kiamat. Inilah tajuk perbincangan yang kita bicarakan. Satu-satunya yang mampu untuk memposisikan kita dan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang terdahulu, ahli ibadah, ahli taqwa, ahli zikir, ahli ma'rifah, ahli mahabbah. Mereka spesialis mereka daripada berbagai aspek yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan boleh bersama mereka bukan dengan sembahyang, dan itu pengakuan daripada sahabat. Ya Rasulullah, kata salah daripada sahabat, al-mar'u yuhibbu qauman wa lamma ya'mal bi amalihim. Seseorang itu cinta kaum tapi tidak mampu untuk beramal sebagaimana dengan amalan daripada mereka. Itu macam mana nasibnya nanti pada hari kiamat? Nabi kita bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Maka di sini harus kita semak di dalam kalbu dan juga di dalam hati kita masing-masing. Mahabbatullah yang pertama, cinta mahabbah kita kepada Rasul. Yang kedua, cinta mahabbah kita kepada para nabi-nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, gitu. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak membeda-bedakan antara rasul dengan rasul, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami setia mentaatinya. Mahabbah kepada para nabi-nabi, mahabbah kepada para sahabat. Mungkin diantara daripada yang saya baru hadir pada malam hari ini, karena saya pernah sebut tentang Syiah di sini, akhirnya diboikot oleh sebagian jamaah. Karena sensitif. Sekarang Syiah sudah mulai merebak di negara kita. Itu kumpulan yang mencercah dan yang mencaci maki. Kelompok yang pertama, generasi yang pertama, generasi yang mendapatkan jaminan surga daripada Allah, diperlekeh, dicerca, dicaci maki. Terus dengan kita katakan oke saja, khair saja. Lebih elok hidup di permukaan, lebih elok kita hidup di dalam perut bumi daripada kita hidup di permukaan bumi yang seketika kerja kita hanya untuk mencerca dan mencaci maki para sahabat, kumpulan yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Dalam satu rangkaian ayat yang menyatakan, dalam satu rangkaian ayat Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan kumpulan-kumpulan yang terdahulu di kalangan kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin itu apakah Syiahnya Iran, Syiahnya Rafsanjani, Syiahnya Khomeini, atau Syiahnya Irak dan Iran, atau dengan Syiahnya Lebanon dan Aqsa Saudi, atau dengan Syiah Malaysia, atau dengan Syiahnya UTM, atau dengan Syiahnya sebagian daripada ahli politik. Apakah itu yang dimaksud dengan muhajirin wal ansar? Tidak ada sensitif, sebab itu adalah wabah dan penyakit. Kumpulan-kumpulan yang kalau pada saat kumpulan itu ada, mungkin akan menghalang kita daripada rahmat. Tidak mustahil, dulu kita tidak pernah, negara kita sampai dilanda kemarau panjang, sampai kita berencana beberapa waktu yang lalu hampir diwajibkan oleh sultan atau juga oleh kerajaan pemerintahan Selangor untuk kita melaksanakan salatul istisqa. Kalau seandainya sehari dua hari sebelumnya tidak turun, memang hari Jumat lepas itu kita akan melaksanakan salatul istisqa. Kenapa? Sebab rahmat itu akan terhalang, rahmat akan terhalang, akan teradang. Yang pada saat ada kumpulan-kumpulan yang membenci, yang murka, yang memperi, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sambungan ayat, radhiyallahu anhum, Allah dah ridha dengan mereka, wa radu anhu, dan juga mereka ridha dengan Allah Jalla wa ala. Semuanya wa a'adda lahum jannati, dan Allah siapkan, sediakan, peruntukkan untuk mereka jannatin, bukan satu surga saja, surga abadi, mahligai indah di dalam surga. Itu janji Allah kepada para sahabat, baik di kalangan kaum muhajirun dan juga di kalangan kaum al-ansar.
Selain daripada mahabbah kita kepada para sahabat, kita berhenti dengan azan Isya dikumandangkan, kemudian kita teruskan dengan topik pembicaraan kita, belum masuk pada topik lagi. Mahabbah karena Allah itu belum, ini baru mukadimahnya. Contoh, Masya Allah, tabarakallah, baru nak cakap tentang mahabbah, belum pilahnya lagi. Jadi mahabbah yang seperti apa? Mahabbah yang pertama, cinta kita kepada Allah dan Rasul, cinta kita kepada para nabi-nabi dan Rasul, cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada salafun saleh secara am, dan cinta kita kepada para aulia dan juga kepada orang-orang yang mulia dan juga kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Salafi, jangan lagi membeli ulama-ulama salaf. Ketakwaan mereka lebih daripada ketakwaan kalian, ibadah mereka lebih, zikir mereka lebih, ketakwaan mereka lebih, taubat mereka lebih, sembahyang mereka lebih, hafalan mereka lebih, khidmat mereka lebih daripada kalian. Oh, kami juga, ya memang saya juga semacam itu, saya juga tidak mengatakan lebih daripada mereka, tapi saya nasihatkan kepada mereka, jangan perli mereka, jangan dipandang sinis mereka, jangan dikatakan mereka tidak tahu. Mereka lebih mudah untuk mendapatkan ilmu laduni daripada Allah. Wa ataina min ladunna ilma, dan kami bagikan ilmu laduni kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka daripada kumpulan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takwa dengan hati, takwa dengan makanan, takwa dengan pakaian, takwa dengan minuman, takwa dengan waraknya, dengan zuhudnya, dengan khasyahnya, dengan tadallunya, takwa daripada berbagai aspek. Segala sesuatu yang lekat dan yang bergelut dalam kehidupan seseorang itu ternyata satu persatunya mempunyai nilai takwa mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu ulama-ulama kita yang empat secara khusus. Itulah yang disebut dengan kumpulan awliya ilahi salihin, al-aqtab, al-mujabah, al-abdal. Wa salafi dan habib membenci betul sampai mengatakan tidak ada. Bahkan hadis-hadis yang diwariskan itu semuanya palsu. Ya memang, karena hati kalian itu tertutup, mata kalian juga tertutup, sehingga tidak melihat kemuliaan dan kesalahan daripada orang-orang saleh, sehingga dengan semudah mereka untuk memberi dan menyalahkan. Katanya Imam Syafi'i tidak paham, yang paham itu mantan mufti. Imam Syafi'i tidak reti dan tidak tahu hadis itu. Yang tahu itu adalah mantan pilot kita yang ada Facebook dan juga yang ada laman webnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh jangan menyimpan rasa hasud dengki, disuruh dan diperintahkan untuk kita mendoakan mereka-mereka yang dahulu, justru mereka dicerca dan dicaci. Itu berarti kita sudah tidak melaksanakan pedoman dan tuntutan daripada Al-Quran. Selain daripada itu, cinta kita kepada ahlul khair, ingin menjadi orang yang baik, bersama kumpulan yang baik, senantiasa dengan amalan yang baik, senantiasa dengan rencana dan cadangan yang baik, dan senantiasa selalu mendapatkan dan menunjukkan yang baik, agar kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah dengan mendapatkan rahmat dan maghfirah surga yang abadi selama-lamanya. Ada wabillahi taufiq. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukadimah tentang mahabbah. Masya Allah, tabarakallah, seorang kembali tidak ada maqamat, tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada mahabbah. Sebab kalau seandainya dengan kita nak bersama mereka, itu dengan sembahyang, jelas sembahyang kita jauh ketinggalan. Dengan puasa kita ketinggalan. Dengan zikir tidak cukup hitungannya. Amin tadi pun ramah orangnya tak mengaminkan. Waladhdallin. Amin. Disebabkan karena amin tadi itu akhirnya bengkrak, akhirnya hilang selepah, akhirnya hilang sendal atau juga kasut, atau akhirnya hilang duit atau pecah cermin kereta. Tak ada. Tapi kenapa kita tak baca? Coba kedekutnya kita, bukan kedekut dengan orang lain, kedekut dengan diri pribadi kita masing-masing. Sampai dengan tasbih, tahmid, takbir itu juga tidak cukup hitungannya.
hanya setakat bergantung dengan tuan imam saja. Kalau tuan imamnya tidak cukup, bagaimana dengan tasbih kita? Kalau tuan imamnya baca cepat, punyanya tuan imam cukup, punyanya kita hanya setakat dalam 27 saja. Mungkin tidak cukup 27. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali menguap itu sudah ketinggalan 5 kali subhanallah. Tak cukup. Nah, ahli zikir. Nabi kita bersabda kepada salah seorang sahabat yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana dengan amalan-amalan satu terlampau banyak adalah kira-kira dengan satu amalan yang memadai dan cukup meliputi segala-gala amalan. Meliputi segala amalan. Nabi kita bersabda, Allah yazana lisanuka rabban bidzikrillah. Kalau enakan amalan yang paling istimewa, yang melebihi pahalanya daripada berperang di jalan Allah dan juga dengan amalan-amalan lainnya, hendaklah kedua bibir kamu senantiasa basah mengingat Allah Jalla wa'ala. Tak boleh mengingat Allah sepanjang waktu, mana boleh. Kadang-kadang kita marah-marah, kadang-kadang kita bernyanyi, kadang-kadang kita bersimbang, kadang-kadang kita dengan aktiviti kita masing-masing memberikan arahan, berikan pandangan dan bimbingan adzan terlebih dahulu. Hadza billahi taufiq. Kenapa tak ada ngik Allah. Allah
خاص مقام محمود الذي وأنت بك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya nanti manusia masing-masing akan dimasukkan Allah ke dalam surga ikut kegiatan amal ibadah yang terbanyak yang dilakukannya di dunia. Hingga dengan ahli sholat, kalau dia daripada ahli sembahyang, maka daripada pintu gerbang sembahyang. Ahli puasa daripada pintu ar-rayyan, ahli sedekah daripada pintu sedekah, ahli zikir daripada pintu zikir. Begitulah seterusnya. Jadi dalam satu pertemuan baru saja selesai sembahyang subuh dilaksanakan, maka dengan baginda ingin membuat satu statistik atau juga satu selidik kepada para sahabat-sahabat yang hadir bersama beliau pada subuh hari itu. Pertanyaan yang nanti kita tanyakan, man minkum asbaha shaiman? Siapa di antara daripada kalian yang berpuasa pada pagi hari ini? Jadi kata Sayyidina Umar, tak terpikirlah, tak terencanalah, tak terniatlah nak puasa pada siang hari ini. Jawabannya kenapa? Sebab makji atau nak dengan nak makna, sebab dengan maktam atau dengan mate buat nasi dagang untuk sarapan pagi. Jadi tak terniat untuk puasa sunat pada malam hari itu. Jadi kata Sina Abu Bakr ini Siddiq, walakin asbahtu shaiman. Tapi dengan aku, kata beliau, pagi hari ini aku puasa. Nabi kita tanya kembali, man minkum tasaddaqa ala fakir? Siapa di antara daripada kalian yang bersedekah kepada fakir miskin? Kata Simon, baru sembahyang subuh, baru saja dengan kita melaksanakan ibadah fardu. Tak ada waktu lah, tak ada peluang lah untuk aku bersedekah kepada fakir miskin. Kata Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang diberi habis-habisan sama Syiah, kata beliau, walakini pada saat aku nak masuk ke masjid tadi itu, aku terlihat aku melihat seorang miskin, maka aku ambil kisra, sepotong roti daripada tangan Abdurrahman bin Abu Bakar dan aku berikan kepada fakir miskin itu. Yang ketiga, wa ma minkum zara maridan? Dan siapa juga di antara daripada kalian yang ziarah orang sakit? Jawaban yang sama daripada Sayyidina Umar, bukan daripada kita. Baru subuh, baru saja melaksanakan sembahyang subuh, baru saja dengan kita melaksanakan aktivitas ibadah yang pertama. Tak adalah untuk kita datang berkunjung ke tempat orang sakit. Ada memang itu hospital Sungai Buloh, ada klinik, ada beberapa rawatan terapi dan lain sebagainya. Tapi karena masih subuh, untuk waktu ziarah berkunjung pun memang tidak dibolehkan. Dia berziarah daripada pukul 1, bukan? Lepas asar kan baru boleh berziarah. Malam daripada pukul 11 malam sudah tak boleh berziarah, sudah tidak boleh berkunjung. Jadi alasannya kalau dengan kita karena tidak diizinkan, sebenarnya bukan karena tidak diizinkan, memang kita tidak punya peluang waktu. Manisnya saja, Allah, anak kesal sungguh. Anda tahu, entah pada masa itu sedang di hospital Al-Ustaz. Memang Anda berencana nak datang, iya berencana, tapi memang berencana tak nak datang sebenarnya. Untuk manisnya saja kita bercakap macam itu. Allah, kesal sungguh. Anak tak sempat datang menziarahi kita pada masa itu. Memang tidak ada rencana, teringat pun tidak. Cuma ada rencana kalau kita tidak ingat. Kata Sayyidina Abu Bakar,
Karena aku mendapatkan informasi masuk dalam email aku, masuk dalam Facebookku, kata Sayyidina Abu Bakar, masuk dalam Facebookku bahwasanya Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Maka pada waktu aku ke masjid, aku jadikan laluan aku ke masjid dengan berkunjung ke rumahnya terlebih dahulu. Nabi kita bersabda tidak akan terhimpun 3 perkara tersebut. Yang pertama puasa, yang kedua ziarah orang sakit, yang ketiga bersedekah, melainkan dia akan tergolong daripada kumpulan ahli surga. Jadi kita ini ahli apa sebenarnya? Ahli ibadah? Tidak. Ahli sembahyang? Tidak. Ahli sedekah? Tidak. Ahli puasa? Gestrik? Ahli tahajud? Tidak terkejut. Ahli apa sebenarnya? Sehingga supaya nanti dengan kita terkumpul dalam kumpulan yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga sesuai dengan keahliannya daripada kumpulan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka dengan penutupnya, tidak ada harapan untuk kita bersama mereka nanti pada hari kiamat selain daripada jalur mahabbah mencintai ahli khair, cinta kepada Imam Syafi'i, cinta kepada Imam Nawawi, kepada Imam Ghazali, kepada Imam Junaidi, Abdullah At-Tustari, Ma'ruf Al-Karfi, Haris Muhasibi, dan juga dengan ulama-ulama sufi kita lainnya. Mencintai mereka itulah harapan satu-satunya ada dengan kita bersama mereka nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita keluarkan daripada kanan dan kiri kita kumpulan-kumpulan yang akan mempermalukan kita nanti pada hari kiamat. Atlet-atletnya kita kumpulkan, keluarkan, artis-artisnya kita keluarkan, senimannya kita keluarkan, binatang-binatang filmnya kita keluarkan. Isi di sini dengan mahabbah kepada para salihin, mahabbah kepada para aulia, mahabbah kepada para habaib, mahabbah kepada ahli khair, mahabbah kepada para syuhada, mahabbah kepada ahli kebajikan, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada talabatul ilm. Satu saja daripada hafadzil Quran Nabi kita berikan garansi dan jaminan kepadanya, dia akan memberikan syafaat kepada 10 orang daripada keluarganya. Kulluhum qad istaujabun nara. Satu persatu daripada mereka telah mendapatkan keputusan muktamad akan masuk neraka, dapat diselamatkan oleh seorang hafiz. Jadi kalau kita sudah kelewatan waktu berserabut di sini nih, Facebook, netbook, YouTube, email, problem anak, istri, bini, bisnis, politik, ekonomi, budaya, macam-macam. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Sambungannya apa? Macam mana dia boleh masuk? Seperti dengan cek kosong, kena tendang. Ini berserabut dalam kepala, tak ada tempat lagi untuk Al-Quran boleh masuk dan boleh diingat dalam hafalan. Kenapa? Sebab macam-macam yang masuk ke dalam kepala kita, sehingga baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai tidak habis-habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Bila habisnya, mana penghujungnya, mana lakumnya? Jadi kata makmum, lakumkan saja lagi supaya habis. Sebab kalau tidak ada lakum, penghujungnya tidak akan datang. Itu untuk daya ingatan kita. Lemah sungguh. Ternyata kalau kita dah macam tuh, cucu atau anak yang pertama, macam mana agar kita ada juga habis-habis di rumah kita. Dikatakan kalau seperti di Pakistan itu dikatakan aib atau memalukan warga dan keluarga kalau di rumah mereka itu tidak ada seorang hafiz. Ada dengan sebagian anak yang pertama sampai kepada yang kecil itu semuanya habis. Kalau tak boleh, anak kita tak banyak mana, hanya setakat 2 orang saja. Kedua-duanya pun juga sudah seusia kita. Kalau menghafal, tendang
dengan macam-macam problemnya. Oke, kita dengan pelajar. Oke, kita dengan anak-anak yang jenius. Oke, kita jadi sebagai waris atau juga sebagai ibu, sebagai ayah asuh, gitu kan bahasanya. Sebagai ayah angkat, untuk kita bagi tunjangan tiap bulan 100, 200, 300 AMK. Kalau kita lihat bidang namanya cepat, bacaannya fasih, tartilnya bagus, agar dengan kita ada jaringan dan juga ada asbab-musabab yang kita boleh bergantung atau kita boleh berharap untuk mendapatkan syafaatnya. Dan syafaat daripada para aulia, sebelumnya syafaat daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk yang pertama, kita cukupkan sampai di sini. Kita ambil kesimpulannya, memang tidak ada amalan yang menandingi mahabbah, cinta kepada orang-orang yang baik. Cinta kepada para aulia akan mengumpulkan kita bersama mereka, ya walaupun amalan kita tidak semantap, tidak sebanyak, tidak setinggi dan tidak sekhusyuk amal ibadah yang mereka laksanakan. Kemudian yang keduanya, billah, cinta karena Allah, bukan karena duitnya. Sebab kalau pada dunia bengkrak, cinta kita akan lusuh. Kalau cinta kita kena politik, pada saat dia sudah tidak terbabi dalam politik, cinta kita akan lusuh. Kita masih semangat dengan politik kita, takbir Allahu Akbar, tapi dia tidak takbir lagi sebab dia sudah pincin daripada politik misalnya saja. Akhirnya kita sudah tidak mahabbah lagi kepada orang yang berkenaan. Cinta kita kepada jawatan sudah beda, tak akan lagi terpilih sebagai Perdana Menteri sebab sudah 17 tahun memimpin sebagai Perdana Menteri. Pahala sudah tidak boleh berharap lagi. Mungkin juga dengan Datuk Najib pada masa-masa akan datang. Macam itu juga dengan Menteri Besar. Menteri Besar Kelantan kita sudah diganti. Mahabbah kita kena kementeriannya, kena dengan jawatan yang besar, akan lusuh. Tapi kalau mahabbah kita karena Allah, ibadahnya, ketakwaannya, ubudiyahnya, kebaikannya, kemuliaannya, perjuangannya, pengorbanannya, dan pendekatan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, raki'an, sajidan, musabbihan, mukabbiran, muhallilah, Allahu Akbar, sampai kepada penghujung ucapan dan juga pada penghujung, pada saat mereka akan menghembuskan nafas yang terakhir, diakhiri detik-detik hayat mereka dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kumpulan yang akan membawa kita ke atas mimbar cahaya. Nabi kita bersabda, akan terdapat kumpulan daripada manusia di atas mimbar cahaya ala manabira min nur. Bukan di kalangan para nabi-nabi dan rasul, bukan juga di kalangan para orang-orang saleh dan syuhada, bukan juga di kalangan orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Manhum ya Rasulullah? Siapakah golongan, siapakah gerangan mereka yang berada di atas mimbar cahaya? Unasun min qabaila syatta, manusia-manusia yang berdatangan daripada berbagai daerah, kampung, lorong, dan apa lagi bahasa sini dengan lorong juga. Selain daripada lorong, taman. Unasun min qabaila syatta, kumpulan daripada manusia daripada berbagai taman, daripada perumahan, daripada berbagai perumahan. Buat apa dengan kumpulan-kumpulan tadi itu? Unasun min qabaila syatta yajtami'una ala mahabbatillah, riwayat ala dzikrillah, berhimpun dan berkumpul karena mahabbah dan juga karena mengingat Allah Jalla wa ala. KL, Subang, Shah Alam, Alur Mengkudu, Alur Malai, itu daripada Gerik, itu daripada Citra, itu daripada Baco, yang itu daripada Kubang Rian, yang itu daripada Kedai Lalat. Di Kelantan ada Kedai Lalat, itu daripada Pasir Putih, daripada Pasir Mas, daripada Pasir Tumbuh. Tidak pernah ada yang tumbuh pun di kalangan pasirnya. Qabaila syatta, Banjar, Madura, Bugis, bahkan di KL ada kumpulan daripada Bawean, bukan
bukan kumpulan daripada Banjar, ada kumpulan daripada Bugis itu di Sarawak dan juga di Sabah Sarawak, itu juga di Kucing, daripada kumpulan yang bermacam-macam yang menghimpunkan mereka hanya mahabbah fillah. Coba tengok mahabbah fillah yang digambarkan oleh dua orang sahabat, bahkan itu adalah merupakan langkah pertama, usaha pertama yang Nabi kita lakukan. Nabi kita tidak berbicara tentang politik, Nabi kita tidak berbicara tentang ekonomi, Nabi kita tidak bicara tentang budaya, Nabi kita tidak berbicara tentang usaha atau juga dengan perniagaan dan juga dengan perdagangan dan dengan industrinya. Nabi kita tidak berbicara tentang strategi perang atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Langkah pertama yang Nabi kita lakukan selain daripada membangun masjid untuk menyatu padukan umat, itu adalah al-mu'akhar, mempersaudarakan antara kaum muhajirun dan ansar. Tidak ada kubu, tidak ada kumpulan, semuanya bergerak di tabuna kalimatullahi hiyal ulya. Ini kekuatan yang pada saat kekuatan kita terpecah belah, kalau pada saat kita bersatu padu pun kita masih tetap lemah, bagaimana kalau pada itu dengan kita berpecah belah? Jadi Nabi kita satu padukan. Muhajir ini tidak ada duit, ini tidak ada harta, ini tidak ada wanita, ini belum kawin, ini masih bujana, tidak problem, tetap Nabi kita satu padukan. Sehingga karena yang terjadi tadi itu adalah mahabbah fillah. Kata Sayyidina Sa'd bin Rabi', aku punya harta banyak, separuh daripada hartaku buat Anda. Aku punya 2 orang istri, salah satunya akan kucerai setelah kau beritahukan yang mana yang kau berkenan dengan 2 orang istriku itu. Karena mahabbah bukan karena istri, mahabbah bukan karena duit, mahabbah bukan karena dengan jabatan, maka kedua tawaran yang ditawarkan oleh Sayyidina Sa'd bin Rabi' kepada Sayyidina Abdurrahman ibni Auf tadi itu beliau tolak. Kata beliau, barakallahu laka fi malika wa ahlik, bersaudara tetap terjalin, tapi urusan duit pinggir, istri minggir, jabatan minggir, politik pinggir. Kenapa? Sebab kita akan mahabbah yang seutuhnya, mahabbah yang akan membawa kita ke dalam surga yang sebelumnya, akan memberikan naungan aras di atas kepala kita nanti pada hari kiamat. Warajulani, dan 2 orang laki-laki tahabba billah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berhimpun karena mahabbah billah, berpisah juga dengan mahabbah billah. Kalau seandainya kena dengan gelar datu tansri dan juga dengan datinnya, kalau pada saat datu tansri datin sudah tidak boleh memberikan manfaat kepada kita, cinta kita akan lusuh. Kalau pada saat cinta kita kena duitnya, pada dia sudah tidak punya harta atau juga bengkrak atau juga rugi, cinta kita akan berubah. Begitulah seterusnya. Cinta kita kena ketampanannya. Sekali kita melihat teringat kita dengan Tuhan kita dahulu, teringat kita dengan ayah kita. Cinta kita kepada orang tua tadi itu kenapa? Sebab dia memperingatkan kembali kepada kita bekas pacar, bekas kekasih atau dengan wanita yang pernah kita cintai. Itu yang menyebabkan kita cinta betul dengan istri kita tadi itu. Bukan kena faktor ibadahnya, bukan kena faktor agamanya, kena faktor kejelitan dan kecantikannya. Yang pada saat sudah terdodot, sudah telonde, sudah keriput, gigi dah habis, mengunyah pun kalau tidak hati-hati takut kalau tergunyah gigi. Bukan nasi yang masuk tapi gigi yang tertelan, gigi dah habis, pandangan dah kabur, uban sudah bertambur, kulit sudah keriput, hilang rasa cinta kita. Kenapa? Sebab cinta kita tadi itu kena ketampanan dan juga kena kecantikannya. Mahabbah fillah, semakin tua bahar, jamal, nur, dan juga dengan keceriaan daripada wajahnya, keceriaan daripada iman dan yakinnya. Semakin lanjut usianya, semakin nampak kelihatan. Semakin lanjut usianya, semakin banyak amal ibadah yang dilaksanakan. Semakin mahabbah dan juga semakin cinta kita kepada orang yang berkenaan. Nah, satu diingat, kalau cinta kita kena politik, maka kita tidak akan mungkin mengkritik tentang politiknya, karena itu sama politik kita. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, tak kisah. Kalau saja kita akan dibenci pun tetap akan kita ingatkan.
Oh, macam mana pula nih? Dengar dulu. Jadi sulit dengan kita untuk menyalahkan, sulit dengan kita untuk memberikan teguran, sulit dengan kita untuk kita memberikan panduan dan bimbingan. Kalau mahabbah yang menghubung antara satu dengan yang lain tadi itu kena politik, karena kita sama politik, akhirnya kita remang-remangkan, kita malapkan, kita kabur. Karena tak payah tengoklah, padahal itu haram. Tak payah tengoklah, padahal itu syubhat. Tak payah tengok, padahal itu perkara mungkar. Kenapa? Sebab mahabbah kita bukan karena Allah. Mahabbah karena Allah. Allah datang berkunjung Sayyidina Salman Al-Farisi ke tempat Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Setelah sampai ke tempat Abi Darda, maka dengan sajian makanan dan hidangan disediakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu atas kunjungan tetamu yang berkunjung, bukan setakat tetamu saja, tapi yang disaudarakan beliau oleh baginda Nabi antara Sayyidina Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Karena mahabbah tadi itu bukan karena politiknya Abu Darda, bukan karena usia dan umur dan leluasa kehebatannya Salman Farisi yang berusia dikatakan sampai pada 350 tahun, yang memberikan saran dan cadangan untuk mengelilingi atau juga untuk menutup atau juga untuk memagar kota Madinah dengan parit, sehingga pasukan Khandaq atau dengan pasukan Al-Ahzab tidak dapat untuk menyerbu dan juga menyerang mereka. Sayyidina Salman Farisi yang berusia lanjut dan juga yang berpengalaman banyak dan juga yang pandai membaca, mempelajari, mengamati bahasa Al-Ibri, Taurat, Injil dan juga dengan Zabur, kitab-kitab yang terdahulu. Karena mahabbah bukan karena politiknya Abu Darda, bukan karena duitnya Abu Darda, bukan karena ketampanannya Abu Darda, bukan karena keberaniannya Abu Darda, tapi karena Allah. Datang ke situ langsung komplit. Abu Darda sajikan makanan dan minuman. Jadi kata Sayyidina Salman Farisi, saya tidak akan makan dan minum kecuali kalau awak sekali makan minum dengan aku. Tapi aku puasa. Kata Sayyidina Salman, makan dulu dengan tetamu. Pada malam harinya, pada saat Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Salman Farisi nak tidur. Ternyata dengan Abu Darda sudah bangun. Allahu Akbar. Ditarik tangan Abu Darda, jangan tahajud jam-jam begini, kita berehat dulu. Kalau kita tahajud daripada awal malam, nanti penghujung malam mungkin yang korban itu adalah sembahyang subuh. Khaisamah mana? Kata Sayyidina Umar, itulah kata Mak Khaisamah malam tadi itu tahajud sepanjang malam sampai tidak terkejut untuk salat subuh. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dengan menyaksikan salat subuh berjamaah itu lebih afdal dan lebih berarti di sisiku daripada sembahyang tahajud sepanjang malam. Tidur dulu. Sepertiga malam yang pertama nak bangkit, tidur dulu. Tengah malam, tidur dulu. Sampai kepada penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir, baru sama-sama bangkit bertahajud. Boleh tak dengan kita tegur seseorang yang semacam itu kalau mahabbahnya karena politik? Oh, nanti kita takut kalau dikeluarkan dari keahlian politik. Dan ditegur karena duit, nanti kita tidak dapat habuan duit, tidak dapat peruntukan karena jabatan, nanti urusan kita tidak selesai karena rupa. Pada saat sudah tidak ada rupa, maka harapan kita akan terhambat. Tapi kalau karena Allah, seseorang akan berani menasihatinya, sebab itu kena agama, sebab itu kena mahabbah, sebab itu kena cinta, sebab itu kena baginda, sebab itu kena untuk masa depan mereka masing-masing. Maka dengan Sayyidina Salman Farisi, dengan nasihat-nasihat tadi itu sampai kepada urusan keluarga. Burdada, makcik, kenapa makcik pakai macam tuh? Gijunya mana? Solekannya mana? Dandanannya mana? Hiasannya mana? Gelang perempuan itu senang dengan gelang, senang dengan perhiasan. Tapi kenapa istri Abu Darda tidak macam itu? Ya Allah, kata Maji, ya Allah, nak buat lagu mana? Malam tahajud
tahajud, siang puasa. Jadi aku dandan untuk siapa? Kalau berdandan pun sekalipun sampai bersih, putih, mulus, licin, tak ada yang nyium juga, tidak ada yang dicium juga, atau bahasa kurang lebihnya lah. Malah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahajud lagi. Jadi malam Abu Darda yang bertahajud, sementara yang satu itu tidak pernah tahajud dengan istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi untuk apa aku bersolek? Untuk apa aku berpakaian lawa dan cantik? Abu Darda, saudaramu itu tidak pernah membuka yang tertutup. Apa agak-agaknya? Ya, pikir ke situ. Entah apa yang berpikir, tahu dah. Tidak pernah membuka yang tertutup. Yang tertutup senantiasa tertutup saja. Orang yang senantiasa atau orang yang sudah kawin itu senantiasa membuka. Ini tak pernah buka sekalipun. Malam tak pernah buka yang tertutup. Siang dengan puasa sepanjang hari. Jadi bila aku memberikan layanan kepadanya, oh, komplain lagi Abu Darda, Sena sama dengan Abu Darda. Akhirnya Sena sama Abu Darda, udah tak boleh tahan. Tetamu tapi komplain. Aku disalah-salahkan, istriku dikritik macam itu. Tak apalah jadi saudara, tak apalah kita berteman. Tapi jangan sampai mengkritik aku semacam itu. Puasaku disuruh dibatalkan, tahajudku disuruh untuk menangguhkan, istriku macam itu komennya. Siang hari langsung jumpa baginda, ya Rasulullah, ini Salman Farisi begini. Nanti kita bersabda, sadaqah Salmano, betul apa yang dilakukan oleh Salman. Sebab Salman cinta kepada Abu Darda bukan karena faktor yang kita sebutkan tadi, cinta karena Allah, agar orang itu juga selamat, agar orang itu juga bahagia, agar orang itu juga paham, agar orang itu juga mengerti, agar orang itu juga mendapatkan pencerahan dan juga bimbingan dan pedoman hidup. Maka dengan beliau tidak hirau kalaulah nanti pada suatu ketika persaudaraan beliau akan ternodai sebab karena mahabbah mereka lillahi jalla wa ala. Sadaqah Salman, inna li badanika alaika haqqa wa li jismika alaika haqqa wa li dhaifika alaika haqqa wa a'ti kulli haqqin haqqa. Berikan haknya tetamu, berikan haknya jiwa raga, berikan haknya mata, berikan haknya anggota, berikan haknya keluarga. Akti kulli haqqin haqqa, itu maknanya mahabbah. Bila tak lama kemudian umur ganda sudah bersoleh, berdana, itu baru istri. Ini istri pakaian telonde, kedodoran, bahasa sana kedodoran, pakaian losok, tak pernah tahu bahasa minyak harum, bersolek, berdandan, berhias, tak ada langsung. Kenapa? Sebab Tuan Haji pun juga telonde juga. Tuan Haji pun tak pernah tahu tentang urusan keluarga. Itu dia sebab musababnya. Masya Allah, tabarakallah. Mahabbah billah itulah yang abadi. Rajulani tahabba bila daripada kumpulan yang 7 yang akan mendapatkan syafaat dan akan mendapatkan pelindungan aras nanti pada hari kiamat. Singapura, Johor, KL sampai ke alur Mengkudu. Mana Bang alur Mengkudu? Akan tak tahu. Atau sampai kepada akar peluru. Sebelum sampai ke akar peluru, baru di tol kepala batas dicegat oleh seorang laki-laki, malaikat yang menyamar seperti rupa laki-laki dan menanyakan. Bahasa di sana malaikat dengan menanyakannya, malaikat menanyakannya dengan bahasa Jakarta Betawi. Ngapain lo ke sini? Kata malaikat tadi. Nanti ngapain datang kemari? Ngapain lo ke sini? Untuk apa awak datang ke sini? Jauh-jauh daripada Singapura situ dengan motornya. Saya nak ziarah teman saya yang duduk di alur Mengkudu, yang duduk di alur Janggus. Apakah karena ada urusan bisnis? Tidak. Apakah karena ada urusan politik? Tidak. Apakah karena ada urusan keluarga? Tidak. Apakah karena ada urusan ekonomi, hutang-hutang? Tidak. Habis. Untuk apa saja awak datang ke situ? Untuk ngapain lo datang ke sana?
Jadi kata si laki-laki tadi itu ghaira anni uhibbuhu billah. Saya datang ke situ tuh hanya semata-mata mahabbah, cinta karena Allah. Dia temanku bukan karena duitnya, hartanya, politiknya, jabatannya, rupanya, dan juga dengan pangkat dan tahtanya. Aku datang hanya semata-mata mencintainya karena dia adalah saudaraku yang pernah terjalin hubungan baik antara aku dengan dia. Aku datang berkunjung daripada Singapura, daripada tempat kediamanku ke sana hanya semata-mata untuk mempererat dan juga untuk meningkatkan rasa mahabbah yang telah terjalin sejak dahulu, untuk meningkatkan rasa mahabbah kami berdua. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Karena macam tu jawabannya, maka dengan yang mencegah itu yang menunggu tengah jalan, memperkenalkan diri aku adalah malaikat yang telah diutus Allah dan ingin memberitahukan kepada kamu bahwasanya Allah pun telah mencintaimu. Apabila Allah cinta kaum, Nabi kita bersabda hadis terakhir, apabila Allah cinta kaum, qala Allahu li malaikati, qala Allahu li Jibril, ya Jibril. Allah akan berfirman kepada malaikat Jibril apabila Allah cinta seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril dan memberitahukan kepadanya, ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa ahibbahu. Aku mencintai fulan bin fulan. Pak Lung bin Manjam, maaf, Pak Lung bin Patih Ar-Rembawi, Pak Lung bin Paktam atau Pak Su Al-Serbani daripada negeri Seremban. Jadi Allah berfirman, aku telah mencintai Pak Lung, Pak Su, Pati, Matam, Manjang, Patih dan semuanya, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun menyukai dan juga mencintainya. Selepas Allah beritahukan hantar mahabbah tadi itu kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril mencintainya, malaikat Jibril akan memainkan peranannya, peranan beliau sebagai malaikat, sebagai kedua daripada para malaikat. Maka semua malaikat dikumpulkan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka orang tadi itu akan dicintai oleh semua malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Selepas itu summa yudha'u lahul qabulu ala wajhil ardi, kemudian orang itu akan dapat diterima oleh penduduk-penduduk bumi. Tapi yang dimaksudkan dengan penduduk-penduduk bumi tadi itu adalah ahlil khair. Sebab sinima Rama yang mencintainya, Datuk Lingku Cupu, pemain badminton tuh banyak juga yang mencintainya, sampai akan dicalonkan untuk menjadi yang berhormat atau akan menjadi anggota parlemen nanti pada pilihan raya yang akan datang. Dengar belum? Nah, jangan duluan saya mendengar. Kena baca lah, semuanya baca supaya kita dapat membanding-bandingkan. Masya Allah, tabarakallah, itu banyak penggemarnya. Amita banyak penggemarnya. Justan tuh bibat-bibat bubar-bubar tuh banyak juga penggemarnya. Kumpulan F4 banyak penggemarnya. Pemain bola sepak banyak penggemarnya, bahkan lebih ramai daripada penggemar para ulama. Apakah itu sebagai petanda Allah cinta kepada mereka? Tidak. Sebab yang mencintai mereka itu orang-orang fasik, orang-orang fasikah. Fasiknya dengan fasikah bukan yang itu yang dimasukkan di dalam hadis. Kecintaan daripada permukaan bumi, kecintaan daripada ahlul khair yang menyukai mereka, bening, tenang, senang dan bahagia. Itu sebagai petanda yang menunjukkan Allah cinta kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan 1 jam lebih sedikit tadi itu tentang mahabbah karena Allah Jalla wa Ala kita luruskan dan kita betulkan. Sebab mahabbah itu macam mana pun ada. Ustaz gambar-gambar Michael Jackson, gambarnya itu Nigeria, Bob Hogan, Rick Martin,
Rivalino, atau juga dengan iri, atau dengan arik, atau juga dengan Bruce Lee, itu style lama, atau dengan Jackie Chan, atau dengan Amitabh Bachchan, atau dengan Salman, gambar-gambar itu semuanya letakkan mahabbah kepada ahli khair. Ada di sebuah ketupat saya tengok gambar para ulama dan gambar para ulia yang punya setakat kepala saja, ya paling tidak kita tahu lah nama-nama orang soleh. Itu yang akan menjadi penyekat, itu yang akan menjadi penyelamat. Kumpulannya itulah yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kawasan daripada Bukit Beruntung dan juga dengan Bukit Sentosa ini dipenuhi dengan atlet dan juga dengan seniman, sebanyak jumlah bilangan mereka, kalau sampai ratusan ribu sekalipun, tidak akan mampu untuk mengelakkan, memperisai kita daripada azab dan juga daripada murka Allah Jalla wa'ala. Yang mampu untuk menyelamatkan negara, yang mampu untuk menyelamatkan umat, yang sujud di tengah malam, yang beribadah di sepanjang waktu, yang berzikir di sepanjang saat, suyuhul ruk'a. Yang pertama, wal mustaghfirina bin ashar wa umar masajidi, yang menghidupkan masjid-masjidku, dan juga yang beristighfar di waktu sahur. Kita tidak terkejut dia datang di depan kiblat atau di arah kiblat dengan sejadahnya, tapi menangis-nangis beripi-ripi dada pada Allah. Nangis-nangis macam itu yang menjadi penyelamat, itu yang akan menurunkan hujan. Asbabnya mereka itu yang membuat keberkatan, yang walaupun itu dipandang senes, janggut panjang, siwak diletakkan di sini, jubah dengan celana sampai ke pertengahan betis, kemudian penampilan tidak meyakinkan, tak ada gelaran. Belum pernah saya tengok orang tablik ada gelar tansri atau datu atau seperti itu, tak ada langsung. Tapi kumpulan itu diantara daripada kumpulan yang dilihat Allah, kumpulan yang dengan jamaahnya, kumpulan yang dengan istighfar, taubat dan juga dengan zikirnya, yang mampu untuk mengelakkan, menjauhkan kita daripada azab dan juga daripada murka Allah Jalla wa'ala. KL panas, Alustar panas, hujan sangat-sangat kita harapkan. Negara kita negara yang senantiasa dibasahi dengan hujan, tapi sudah berbulan-bulan lebih, hampir 2 bulanan hujan tidak turun. Indonesia tidak pernah diturunin salju atau salji, turun salju atau salji. Baru-baru tadi dengan gunung berapi lagi, kemaslahatan memang merajalela, maharajalela. Di sana sini tidak tutup aurat, perkara biasa. Pacaran bermain cinta, perkara biasa. Melakukan kemaksiatan, perkara biasa. Minuman, perkara biasa. Perizinan untuk pelacaran, perkara biasa. Macam mana Allah tidak murka? Tapi pada saat Allah tengok masih ada orang yang mengimanakan masjid, yang beristighfar di waktu sahur, yang senantiasa ingat dan zakir, salat ta'anhumul azab, aku elakkan azab daripada mereka. Itu kumpulan yang patut untuk kita cintai. Selain daripada itu, kumpulan orang-orang miskin. Orang miskin jangan dibeli, jangan dipandang rendah, jangan dipandang sinis. Dia doanya lebih khusyuk, sebab dia tidak banyak harapan. Doanya lebih diijabahkan karena dia tidak ada tempat bergantung selain daripada Allah Jalla wa'ala. Agar kita ada jasa kepada mereka. Sebotol air, berapa harganya sebotol air? Tak mahal mana, kita layan mereka, kita berikan tumpuan dan perhatian kepada mereka. Kadang-kadang pada masa kenduri ramai, masalah tumbang 2-3 ekor lombok, ramai mereka berdatangan daripada sana sini. Jangan sampai ada yang terbiar tidak makan, jangan sampai ada yang balik tanpa makanan dan minuman. Kita kalau tak makan di rumah kita belambak makan, belambak makanan banyak, peti es itu penuh. Tengok yang hak semalam tak habis, yang hak tengah hari tak habis, hak seminggu yang tak habis. Nanti setelah setengah bulan buka peti es, uang saja lagi. Kenapa? Ini sudah setengah bulan, ini sudah 2 minggu, ini 10 hari, ini 4 hari, ini 3 hari. Yang hak hari ini pun tak habis juga, masuk dalam peti es lagi. Yang pada akhirnya masuk ke dalam tong sampah. Fakir miskin balik ke rumah, peti es saja pun tak ada.
Apa yang nggak dimakan? Berikan tumpuan dan perhatian juga kepada mereka, sebab mereka mempunyai pemerintahan dan kekuasaan nanti pada hari kiamat. Nabi kita berpesan kepada Sayyidatuna Aisyah, mahabbah bila miskin tapi kita hormati, miskin tapi kita sayangi, miskin tapi kita cintai. Tuh maji-maji di belakang, pembantu-pembantu di rumah kita, mungkin pemandu-pemandu kita, mungkin dengan bodyguard-bodyguard kita, mungkin dengan kru dan staf-staf kita, didik dan bimbing mereka, dan juga berikan peluang kepada mereka untuk mengobodiakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa tahu nanti di akhirat dunia akan terbalik. Yang di dunia dia menaruh harapan bergantung kepada duit kita, gaji kita, tunjangan kita, yang pada hari akhirat ternyata dengan kita bergantung dengan pahala, syafaat dan kebaikannya. Wal-iyadu billah. Siapa yang akan berikan syafaat kepada kita, kita tidak tahu. Makanya itu elok, pantas, patut dan wajar dengan kita menyayangi dan mencintai semua makhluk, kecuali orang-orang yang terbabit dengan kesalahan dan kemaksiatan. Kata salah seorang daripada sahabat kami daripada Banjarmasin, perumpamaan orang-orang yang berbuat maksiat itu sama dengan perumpamaan bayi anak kita yang buang air besar atau kecil. Kalau pada saat anak kita berak, udah punya anak belum bang? Belum lagi abang, belum mau, masih muda lagi. Sudah. Kalau pada saat anak kita buang air besar, apakah langsung anak itu kita baling ke tembok? Takkan. Mesti kita tanggalkan najisnya, kita basuh, kita tanggalkan, kita gantikan kepulanya, kita gantikan lampirnya. Kenapa? Sebab macam manapun dia adalah anak kita. Saudara-saudara kita yang tak pernah sembahyang, yang terbabi dengan kemaksiatan dan kemungkaran pun juga semacam itu. Imannya masih ada, kesiapan untuk mengenal Allah itu pun juga ada. Yang ada itu ada kotoran, yang lekat itu adalah kotoran yang perlu kita hakis, yang perlu kita bersihkan. Jangan kita musik, jangan kita beri, jangan-jangan nanti dia yang selama kita waliyadzubillah tidak tahu kita dengan penghujung. Dia adalah orang-orang yang beriman. Itulah sebagaimana saya katakan tempo hari tadi juga, kadang-kadang kena pengaruh politik dan juga kena pengaruh ekonomi, itu membuat dengan kita mungkin dengan bahasa kita, bahasa yang lembut sedikit, membabi buta. Nah, itu lembut kan bahasanya, kan lembut kan, masyaallah. Sehingga sampai tidak ternampak lagi kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Kalau dia melakukan kemaksiatan, kita jangan membenci orangnya. Orangnya itu sama dengan bayi kita, anak kita yang kita buang najisnya, kita basuh, yang nak kita buang perbuatannya yang tidak bagus, perangainya, perilakunya, perbuatannya, akhlaknya, itu kita hakis, itu kita bersihkan. Sementara dengan orangnya tidak boleh dibenci, sebab macam manapun itu adalah makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Itu bukan produk ibu bapaknya, yang menciptakannya itu adalah aku. Kalau itu adalah cipta aku, kenapa kau membencinya? Kan? Nih kita kalau seandainya itu produk daripada kerajaan, kita juga orang kerajaan, takkan kita kompet. Ini apa nih? Datuk Najib kenapa beli Honda Accord terus dikasih logo Proton? Harga Honda Accord sini 155.000 Rm. Sementara Proton yang bodinya 100% Honda Accord model 1000, model 2014, luar dalam sama 100%. Itu adalah Honda Accord yang dipasang logo Proton, sehingga harganya jadi turun dari 155-an menjadi kepada 115 saja. Ada 200 unit yang dibeli sama Perdana Menteri kita. Ada yang berani komplain tak? Itu Kang Sri, kenapa kita beli? Sedangkan yang komunitas itu misalnya Menteri Keuangan tak boleh, tak boleh. Macam itu juga, ini ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita jangan komplain kepada ciptaan tadi itu. Dia adalah insan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat juga menginginkan surga, rahmat, maghfirah sebagaimana kita inginkan. Di masjid yang sama, di tempat yang sama, bahkan yang ibadah yang sama. Ada benda kotor, ya kotor saja kita keratkan. Yang kotornya saja yang kita kerat atau juga yang kita buang. Orangnya jangan kita benci dan juga jangan. Kalau tidak, tak ada bedanya dengan yang tadi itu. Anak berak, wah langsung buang.
langsung atau ke tembok, mati dia, mati. Kenapa? Ada najis di situ. Lebih kurangnya semacam itu. Itu cara uslub Nabawi untuk mengapar dan juga untuk menyelamatkan umat daripada kejanggalan hidup. Mahabbah bila cinta karena Allah, bukan karena itu dan ini, supaya mahabbah kita akan mengumpulkan kita bersama kumpulan-kumpulan yang mulia bersama para nabi-nabi dan rasul nanti pada hari kiamat. Ada sebarang soalan? Satu dua saja. Satu dua. Ada. Oke. Ada? Sini, silakan. Yang saya kata pasal Abah. Setiap kali kita nak menjarah kita kena pasalnya. Mesti. Yang penting tujuan kita ke sana bukan karena ke dunia. Hanya untuk kita menjadi persaudaraan kita, untuk kita mengenali kesehatannya, keadaannya, kehidupannya. Nah, kita kena tahu. Sebab nanti kita katakan dalam satu rangkaian mahabbah juga, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak cinta salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya. Tidak beriman salah seorang kamu kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Macam mana kita boleh tahu keadaan dia atau boleh meninggalkan mahabbah kita kalau kita tidak tahu macam mana keadaannya? Jadi asalkan tidak terpaling niat kita pada waktu kita berkunjung, yang walaupun tidak ada niat. Kemana? Insya mungkin kita nak ziarah kawan-kawan. Mana? Kita lama. Ziarah yang semacam itu sampai Nabi kita samakan kedudukannya dengan berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Seseorang setelah kematian mak dan ayah bertanya kepada baginda Nabi, masih adakah sakit bagi untuk aku berbakti kepada mak dan ayahku? Nabi kita bersabda, anta barra ahla wuddi abika. Kau berbakti dan mempererat hubungan dengan teman-teman baik ibu bapak kamu. Ibu bapak kita selalu kumpul dengan Pak Jang, dengan Pak Ati, Pak Atang. Selalu kalau ada masalah, ada problem, ada apa, nanti Pak Jang yang solusinya. Karena Pak Jang ini orang yang baikkan dengan segala-galanya. Kadang-kadang kalau berkenan dengan keuangan kunjungan, Pak Jang yang bagi duit, itu kita datangi, kita kunjungin. Pak Jang apa kabar, Samsul apa kabar. Jangan kalau pada saat kenduri saja kita baru datang. Sebab kalau kita datang waktu yang lain tak ada, jamuan tak ada, hanya setakat teh saja, air kosong saja. Mahabbah bila ada tak ada sama. Sebab kita datang bukan untuk makan. Kita datang bukan untuk mendapatkan hubungan dan juga dengan jamuan. Kita datang hanya untuk mempererat tali persaudaraan kita. Mahabbah yang kita dambakan, mahabbah yang akan membawa kita ke dalam surga. Yang lain, satu, dua, tanya terakhir. Bang. Kalau kita tegur kawan kita, Ya. tegur dia lima kita balik. Nak betul hubungan itu macam Satu, kalau kita berani menegur dan kalau memang kita sudah bulatkan niat kita kepada Allah, maka kita juga harus siap untuk menerima resiko, siap untuk menerima respon kesan negatif, kesan buruk daripada saudara kita. Kalau kita rasa-rasa tidak siap, jangan. Orang yang sudah siapkan diri untuk tabah dan sabar itu tidak mesti akan diuji. Jadi macam juga dengan kita pada waktu kita akan memberikan teguran. Kalau teguran kita karena Allah, dia misalnya sembahyangnya, dia tentang mulutnya, dia tentang pergaulannya. Jadi kalau ternyata kita kena marah, tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Sebab itu dalam rangka untuk agama, dalam rangka untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, mulut kita akan membisu. Kita tidak akan tengok kejelekan dan keburukan. Memang kita tidak dituntut untuk melihat, tapi bagaimanapun, karena itu adalah sebagai satu tanggung jawab. Dan itu bagian daripada kita. Abang kalau sakit bahu, abang dah kahwin kan? Kira-kira beritahu tak sama istri? Kalau tak beritahu pun kadang-kadang kita sekejap angkat macam tu ada apa bang? Mau dipijatin ya? Alhamdulillah, paham sendiri. Dia ambil bang terus. Oh, seronoknya makan tak? Nah macam itulah kumpulan kita di sini. Kalau pada saat ada yang salah, kalau saat ada yang tidak betul, itu berarti badanku, itu adalah kakiku, itu adalah mataku, itu adalah telunjukku, itu adalah hidungku. Maka dengan kita biarkan
biarkan hidung kita sakit, tak akan dengan kita biarkan kaki kita sakit, yang manapun daripada bagian anggota tubuh kita yang sakit, maka akan kita obati. Begitulah perumpamaan yang Nabi kita perumpamakan, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, fi tarahumihim wa tawaduhim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, mesra, harmoni, cinta, kasih mengasihi, cinta mencintai, kamasadil jasadil wahid, seperti satu batang tubuh yang apabila ada daripada bagian anggota yang tersakit, maka akan menyebabkan seluruh anggota atau kepada batang tubuhnya akan merasakan rasa perih dan berjaga malam, bisa hari wal humma, berjaga malam dan terasa panas. Sebab macam manapun adalah anggota kita tidak mau jadi syaitan akhras, syaitan yang membisu kemaksiatan daripada seseorang, kita tinggal diam. Jadi nanti dia komplain ke kita, awak tahu tapi kenapa awak tak nasihat, awak tahu tapi kenapa awak tidak komplain. Saya kan takut sama ente kalau ente marah ke aku, kalau kamu komplain dengan aku. Oke. Marahnya dia kan atau marahnya Allah? Kalau kita ikutkan kehendaknya dia, berarti kita akan mendapatkan restu daripadanya, tapi kita akan mendapatkan murka daripada Allah Jalla wa'ala. Makanya ulama-ulama kita dahulu, ketika ada dengan sebagian mereka terbabi dengan perkara tidak betul, itu langsung mereka muqatta'ah, langsung mereka boikot orang tadi itu. Kenapa diboikot? Karena terbabi kepada satu kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi kita belakang dadalah. Kalau orang mau menegur, mau menasihati kepada kita, itu berarti orang masih menyimpan rasa prihatin, rasa kasih sayang kepada kita. Kalau tidak nasihat, biarin, ngapain lo susah-susah, terserah dia lah nak buat lagu apa. Kalau sudah begitu, yang walaupun dia cakap-cakap, akhiratnya tidak akan malas, tidak akan selamat. Kenapa? Sebab orang yang kita lihat dalam satu kemaksiatan tapi tidak kita tegur, itu akan menyalahkan kita nanti di hadapan Allah. Dia tengok aku dalam satu kemaksiatan tapi dia tidak pernah tegur, justru dia senyum oke-oke saja dengan aku. Ya Allah, masalah betul kalau sampai diperkatakan semacam itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna bika ma'al iman ya azizu ya rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada tuan Syekh atas kesudian penyampaian pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan apa yang disampaikan kita ambil sebagai satu pelajaran yang baik dalam kehidupan kita bersama.